Shalom. Duh, kok ada suara ya? Shalom. Yang cowok tak shalom. Yang cewek tak shalom. Oke, siap. Ini semalam-semalaman aku gak bisa tidur loh ya. Oke, minggu kemarin aku cerita, bukan minggu kemarin sih, 3 minggu yang lalu waktu rambutku masih panjang. Hari itu aku memulai firman dengan menyuruh Samuel untuk firman, dan waktu Cik Tintin menyuruh aku gak bisa menolak. Nah ini ada balada perfirmanan ronde kedua. Hari itu sebenarnya aku tuh dijadwal minggu kemarin teman-teman. Aku disuruh firman minggu kemarin, tapi aku bilang, Ci, aku kayaknya belum siap, Ci. Aku belum siap, kayaknya masih ada sekolah minggu, Ci. Masih ada konsel gini gitu, Ci. Aku alasan. Gak bisa, Ci, maaf ya, Ci. Oh lah, ya, gak apa. Ya udah sekolah minggu, kayaknya kita harus mengewangi. Sebenarnya dipikir-pikir lagi sama Cik Tintin, mungkin jangan-jangan aku persiapan sekolah minggu gitu kan. Tapi oke, akhirnya digantiin sama Cik Tintin. Hari ini, kemarin, tiba-tiba Bernie ngechat aku. Waktu Bernie mana orangnya? Oh itu Bernie. Bernie ngechat aku, dia bilang, Kak Tir boleh gak gantiin aku firman sekolah minggu. Karena dia punya banyak tugas. Terus aku bilang dalam hatiku, mau tak itu, tapi kok aku sudah menerima sudah menerima kemurahan hati ya. Jadi ya udahlah, oke. Jadi setiap firman ternyata selalu ada cerita-cerita yang seru di baliknya. Nah hari ini aku mau membawakan pesan Tuhan, yaitu This land is mine. Coba ulangi. This land is mine. Aku akan mulai cerita ini dengan dulu, untuk yang belum tahu, aku ini bukan lahir dan besar di Kota Blora. Aku mulai pindah di Blora ini kelas 4 SD, dan sebelum aku ada di sini, aku tuh domisilinya di Jepara, teman-teman. Buat yang pernah ke Jepara, ada? Gak ada. Oh ya itu Tian, bener. Jepara itu bisa dibilang mungkin kotanya lebih besar daripada Blora ya. Nah di Jepara itu aku tinggal di desa pelosok jauh banget. Kalau dari kota, kalau dari desanya ke kota itu butuh waktu sekitar 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit. Wih, swipal ya, mungkin udah kayak 1 jam. 1 jam, karena aku masih kecil, jadi kayak waduh gitu, sampai aku ketiduran misalnya mau pergi ke swalayan, mau pergi ke kotanya. Di desa itu aku tinggal di rumah yang menurutku cukup besar banget bahkan. Kalian tahu rumah sebelah? Nah tempatnya itu sebesar itu, jadi rumah, bangunannya enggak ya, tapi kayak halamannya gitu-gitu nih. Rumahku, aku punya ruang tamu yang besar, punya kamar yang besar, dan di dalam satu rumah itu ada bagian-bagian lain yang sangat besar juga. Yang enggak kalah besarnya lagi itu adalah ada halamannya. Ya, kalau sekarang aku tinggal di Perumnas itu halamannya kan gitu kan. Nah, kalau itu tuh bisa dipakai sepedahan, bisa dipakai apa. Kalau di Blora-Blora kota ini kan rumahnya mesti rapet, dempet-dempet dan kayak gitu-gitu. Nah hari itu aku tinggal di rumah itu, dan aku mikir, wah rumahku ini besar yo. Tak ingat-ingat lagi, oh halamannya besar, halaman belakangnya besar, semuanya besar. Begitu aku sampai di Blora, begitu aku datang di Blora, sebelum aku tinggal di rumah Perumnas, aku tinggal di Kunden. Di Kunden itu juga sama teman-teman. Rumahnya kan mepet, tembok sini udah ada rumah lagi, sebelah kanan udah ada rumah lagi, sebelah depan, belakang udah ada rumah lagi. Nyuci-nyuci, sanyonya kedengeran, ada orang banteng-banteng, semuanya juga kedengeran kalau ada apa-apa. Rumahnya kecil-kecil. Nah, kalau aku lihat waktu aku masih kecil, dengan cara pandang waktu aku masih kecil, aku pikir kayak, kenapa nggak beli rumah di desa aja ya? Kan dapatnya besar, dapatnya gede, ada halamannya, ada itunya. Tapi yang gak aku tahu adalah waktu itu, kalau aku sekarang dengan kacamataku orang besar ini, meskipun rumahnya gak sebesar yang rumah di desa itu, misalnya kayak rumah Kunden apa rumah Perumnas, itu harganya berkali-kali lipat lebih mahal daripada yang ada di desa, meskipun yang di desa itu besar.
Meskipun yang di desa itu besar, tapi yang di sini mungkin setengahnya lah, katakanlah setengahnya aja. Di situ ada harga, ada privilege yang jauh lebih banyak daripada waktu aku ada di desa. Kemarin ada orang rumahnya sini, belakang rumah sebelah gereja, dan dia minta tanda tangan kepada Cik Tintin tentang batas wilayah dan atau segala macamnya lah. Dan dia waktu dia datang, dia sambil promosi. Dia bilang kayak gini, Cik kalau mau tertarik Cik, ini ada rumah saya Cik, belakangnya persis. Ya gak sebesar itu tapi di belakangnya persis Cik. Oh iya tabu, oh iya mau dijual berapa? Cik Tintin bilang gitu kan. 5 ember aja, dia bilang. Padahal besarnya itu cuma 1/4 dari rumah yang di sebelah. Tapi dia berani kasih harga sampai 5 ember gitu kan. Sampai 5 ember dia berani kasih harga itu dan aku tercengang-cengang. Wah, ternyata harga tanah yang sekecil itu, harga rumah yang gak seberapa besar itu bisa dihargain berkali-kali lipat daripada rumah yang ada di desa, yang besarnya megagah, yang sebegitu besarnya. Terus kalau hari ini aku ditanya, mau disuruh milih, mau rumah yang besar atau rumah yang ada di Jalan Pemuda? Kira-kira kalian milih yang mana? Jalan Pemuda. Awas kalau kalian bilang yang di desa. Setiap tahun nilainya itu selalu bertambah. Setiap tahun nilainya itu selalu meninggi. Dan di situ ada investasi yang sangat luar biasa yang sebuah tanah itu miliki. Gak cuma nilai harganya tapi privilege yang dipunya itu jauh lebih banyak. Waktu aku tinggal di desa, aku mau ke rumah sakit, itu udah jauh banget. Waktu aku tinggal di desa gak ada dokter yang keren-keren, adanya Bu Bidan ya. Tian lahirnya di rumah. Kagak ada rumah sakit, lahirnya di rumah sudah cukup. Waktu aku tinggal di desa, aku mau ke swalayan, aku tuh bisa tidur dengan enak di atas motor saking jauhnya. Waktu mau ke sarana hiburan, aku bahkan ya teman-teman datang ke Blora ini sungguh terheran-heran karena apa? Ada jalan sehat. Jalan sehat itu kan dari sekolah dikumpulin dan mereka jalan di alun-alun. Dari rumahku ke alun-alun jauh sekali, tidak mungkin saya ikut jalan sehat. Dan aku kaget, wah ternyata ada acara jalan sehat. Dan di situ aku ngerti bahwa ada harga yang gak selalu dilihat dengan gedung yang besar, dengan bangunan yang besar. Dan ada privilege di dalamnya. Dan aku berpikir, kalau hari itu Esau tahu bahwa dia punya investasi yang harganya sungguh amat besar, bahwa dia punya warisan yang sungguh amat besar, bahwa dia punya berkat yang sungguh amat besar yang dinamakan hak kesulungan, aku yakin dia pasti akan sungguh-sungguh mempertahankan investasi yang besar itu, mempertahankan bagian yang terbesar itu. Hari itu kita pasti semua tahu ya tentang cerita Yakub dan Esau. Tahu? Bapaknya Yakub dan Esau namanya siapa? Hari itu seperti yang kita tahu Yakub dan Esau dia saling menjual dan membeli yang namanya hak kesulungan. Oke, sebelum kita masuk ke cerita Yakub dan Esau, aku mau bahas tentang hak kesulungan. Menurut kalian hak kesulungan itu apa? Valen, apa Len? Hak kesulungan. Hak kesulungan ada di budayanya orang Yahudi bahwa hak kesulungan itu berarti anak yang sulung, anak yang pertama itu menerima bagian 2 kali lebih besar daripada saudara-saudara yang lain. Dia memiliki posisi yang jabatan yang paling depan, yang paling bagus. Yuk kita buka di Kejadian 49 ayat 3. Kejadian 49 ayat 3. Belum ada yang amin karena yang di atas. Belum. Yang sudah katakan amin. Oke, tak buka sendiri ya, bentar.
Yang udah Kejadian 49 ayat 3 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dan di situ tertulis bahwa Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkau yang terutama dalam keluhuran dan yang terutama dalam kesanggupan. Berkat anak sulung itu adalah kebanggaan keluarga. Berkat anak sulung, hal yang diturunkan oleh anak sulung itu memiliki kesanggupan yang pertama. Itu adalah berkat yang 2 kali lebih besar daripada saudara-saudara yang lain. Hari itu Esau melihat hak kesulungan itu sebagai sesuatu yang gak kelihatan. Hari itu Esau melihat hak kesulungan sebagai sesuatu yang remeh. Dia meremehkan berkat, dia meremehkan sesuatu yang gak kelihatan. Poin pertama yang hari ini aku mau ngomong adalah hati-hati dengan yang tidak kelihatan. Hati-hati dengan yang tidak kelihatan. Kejadian 25 ayat 32 berkata, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu. Hari itu dengan investasi, dengan berkat, dengan kemuliaan yang sebenarnya dia udah pegang, dia udah punya, sertifikatnya itu udah dia punya. Dan sikap hatinya mendapatkan hak yang sebegitu besar, dia bilang, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu. Dan kalian tahu, dari satu kalimat itu sangat menyinggung hati Tuhan. Dari satu kalimat itu sangat mengecewakan hati Tuhan. Yang aku mau bilang, poin pertama hari ini adalah hati-hati dengan yang gak kelihatan. Kalian tahu, sepanjang kitab dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, itu isinya Tuhan masih menaruh marah sama Esau. Itu Tuhan masih menaruh gak sukaan sama Esau. Bahkan sampai ke keturunannya. Esau itu keturunannya adalah Edom. Kita sering dengar ya bahwa aku gak suka Edom, bahkan sampai hewan-hewannya aku gak suka sama Edom. Edom ditakdirkan untuk dibinasakan kata Tuhan. Semengerikan itu waktu hati kita mempermainkan atau gak hormat sama sesuatu yang gak kelihatan. Teman-teman jangan sampai kita ini kepleset sama sesuatu yang seperti itu. Jangan sampai kita ini menyikapi apa yang gak kelihatan, hak kesulungan kita, sama seperti Esau menyikapi apa yang udah dia punya. Seringkali kita kepleset dengan buat apa sih pelayanan? Buat apa sih melayani? Buat apa sih aku flag dan buat apa sih aku harus bersujud menangisi revival? Hati-hati dengan setiap hati kita dan hati-hati dengan setiap apa yang kita pikirkan tentang yang gak kelihatan. Karena hampir semua hal, hampir semua yang ilahi, hampir semua yang ajaib itu belum kelihatan. Yang namanya karunia, yang namanya pencurahan roh, yang namanya berkat, itu hampir, itu mulanya tuh gak kelihatan. Jangan sampai kita seperti Esau yang waktu diperhadapkan dengan sesuatu yang besar, dengan hal yang sepertinya enggak ada, enggak kelihatan, tapi dia memilih buat buang semua itu, dia memilih buat tukar dan jual yang berharga itu dengan yang lainnya. Poin yang pertama, jangan sampai kita macam-macam dengan yang enggak kelihatan. Yang kedua adalah fokus kepada kebenaran dan bukan kepada kenyataan. Di hari yang sama, di hari yang sama Yakub melihat betul bahwa di dalam bangunan yang kecil itu ada harga yang sungguh sangat mahal dan berkali-kali lipat lebih banyak. Di dalam hak kesulungan yang sepertinya gak kelihatan itu ada sungguh amat banyak perkenanan Tuhan.
Hari itu dia membujuk, hari itu dia melakukan, dan hari itu dia declare bahwa yang besar itu, bahwa yang luar biasa dan yang ajaib itu aku mau jadikan bagianku. Kalau dibayangin mungkin Esau yang badannya jauh lebih besar, Esau yang seorang pemburu, dan Yakub yang cuma pandai memasak, yang sering bersama-sama dengan ibunya. Kalau dibandingin mungkin Yakub itu seperti aku ya, yang hiwir-hiwir, dan Esau itu mungkin seperti Awit kalau di sini. Tukang pukul, badannya besar, kemana-mana selalu dikira bodyguard. Bayangin aja seorang Tiara cari masalah sama si Awit gitu kan. Bisa dihajar di tempat. Dia pernah bilang ke teman sekamarnya, lu kalau macam-macam sama gue, wah tonjok lu. Dan hari itu Tiara yang kalau suruh lari dari belakang snap ke depan snap udah mau pingsan, memilih untuk mencari gara-gara kepada Awit. Gitu. Emangnya si Yakub ini nggak memperhitungkan? Memangnya si Yakub ini nggak menghitung? Kira-kira kalau aku cari gara-gara nanti, kalau aku mengambil hak kesulungan itu, resiko terburuknya aku akan dibuang mungkin, aku akan dimusuhi, masih bagus tombak itu tidak menancap di dadaku karena Esau kan buru kan. Emangnya enggak Yakub perhitungkan betapa gaharnya Esau? Kayak aku kalau lihat Koyong gitu ya, dia gak marah teman-teman, sungguhan dia gak pernah marah. Dia gak marah, dia ngomongnya santai. Tapi bagiku itu mengerikan sekali. Kayak ada Koyogi langsung kayak siap grab, siap bos. Maunya apa? Oke, langsung kita lakukan dengan sangat cepat kayak gitu. Hari itu Yakub kalau aku bayangkan apa dia enggak ngeri. Bahkan sampai di akhir cerita waktu Yakub disuruh kembali kepada Allah, dia masih gemeter dan bergumul takut dibunuh sama Esau. Hari itu dia pasti sudah mempertimbangkan betapa kacaunya kalau aku nanti resiko terburuk aku mencari gara-gara dengan kakakku. Tapi hari itu dia berkata, tapi aku tetap mau yang besar itu. Dan dia memutuskan, ternyata benar. Ternyata benar Esau mau mencari dia, ternyata benar Esau mau membunuh dia. Dan dia lari kepada Laban. Waktu dia lari, waktu dia cuma membawa investasinya dia, waktu dia menggenggam apa yang dia punya itu, dia pergi itu gak membawa harta benda, uang warisan yang dibilang 2 kali lipat itu sama sekali enggak. Dia pergi hanya membawa tongkat, dia pergi hanya membawa warisan hak kesulungannya dia, tapi dia dengan percaya diri dia pergi. Kalau kita mau lihat kenyataannya, kalau kita mau lihat yang ada di depannya, dia menghadapi yang namanya dibuang. Dia yang menghadapi yang namanya dikejar-kejar, dia menghadapi namanya kesulitan hidup. Di depannya dia melihat kenyataan bahwa aku akan hidup susah. Kenyataan enggak? Kenyataan kok. Kenyataan dia harus bekerja, dia harus diperbudak oleh pamannya, dia dicurangi. Kenyataan memang kenyataan. Kenyataan ada kesusahan dan kesengsaraan yang harus dia hadapi. Dan dia tahu. Tapi dia memutuskan untuk melihat kepada yang namanya kebenarannya. Tapi kebenarannya bilang yang punya hak kesulungan itu memiliki yang paling banyak. Tapi kebenarannya bilang yang punya hak kesulungan itu mendapat posisi yang paling depan. Tapi kebenarannya bilang yang punya hak kesulungan adalah yang terutama dan utama. Dan dia percaya itu, matanya melihat bukan kepada kenyataan. Matanya melihat kepada kebenaran. Seringkali kenyataan itu kalau digambarin ya teman-teman. Kenyataan kalau digambarkan itu mungkin cuma sepanjang ini. Mungkin cuma sepanjang ini. Kenyataan cuma segitu. Tapi kekekalan engkau sampai muter-muter di sini. Tanganmu mau jadi kayak One Piece Luffy ya, yang molor. Itu eternity itu enggak akan sampai. Hari-hari ini setan coba uplek-uplek kenyataan dalam hidupmu. Dia sodorkan fakta-fakta tentang yang pahit dalam hidupmu. Dia coba sodorkan fakta-fakta
kenyataan yang gak menyenangkan dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya dia bisa ukrek-ukrek kekakalan yang dijanjikan. Hari itu matanya Yakub melihat kepada kebenaran, janji firman-Nya Tuhan. Dan gak kepada kenyataan. Kalau hari ini kita membiarkan kenyataan itu merusak kesementaraan yang disediakan ini. Kita hidup paling banter berapa sih? Ya mungkin ada yang 100 tahun, mungkin ada yang 90 tahun. Tapi rata-rata manusia hidup 75 tahun. Dan itu setan coba ukrek, ublek supaya kita tidak masuk kepada destiny kita yang namanya kekekalan. Kalau digambarin, aku kemarin lihat meme, bukan di Facebook ya, bukan nggak main Facebook, di Instagram. Tapi sebenarnya kayaknya itu di Facebook, soalnya kayak ada capturean biru-birunya. Waktu itu aku lihat meme, kalian tahu ya kalau papa-papa itu suka ngajai guyon anaknya gitu kan. Papa-papa suka ngajai guyon anaknya, tapi ngajai guyon kalau aku sama Acin gitu kan, oh iya Cina, oh mau belanja-belanjaan ya, oh mau pasar-pasaran ya, oke kayak gitu. Tapi kalau Christian, kalau Ko Yongki udah ngajak guyon Serafin, itu mainnya panjat-panjatan, itu mainnya lempar-lemparan, bayi yang kayak kan. Aku mentok-mentok bisa aku kayak gituin. Tapi enggak sampai ucul karena antara enggak kuat sama takut. Tapi kalau Christian sama Ko Yongki dan Cik Linda, enggak tahu kenapa tuh Cik Linda nek nguncal loh itu bisa luar biasa mengerikan. Waktu papa ngajak main anaknya yang sampai dilemparin gitu. Kalau dari segi papa ngelemparin itu hal sepele. Dilemparin, oh ya udah cuma setinggi itu dan itu bagi mereka itu hal sepele. Dari sisi anaknya ngelihat itu cukup merinding sampai Serafin bilang, dia senengan karena dia merasa itu adrenalin yang lumayan besar gitu kan, maksudnya agak deg-degan gitu, dilempar seneng. Tapi buat mama-mama, terutama mama-mama yang protektif itu mengerikan, itu sampai kayak lebay gitu kan. Nah itu sama kayak kita, sebenarnya Tuhan kasih tanggung. Misalnya sebenarnya Tuhan kasih Blora, ini destiny buat revival sampai satu Blora menyembah Blora bagi Yesus, gitu kan. Buat Tuhan itu sepele, buat Tuhan itu masalah kecil, itsy-bitsy, itu sepele. Buat kita yang melakukan, lumayan ya deg-degan, agak merinding gimana gitu. Tapi dunia menyuntikkan kepada kita, Fatah bilang, enggak mungkin lah kamu bilang Blora bagi Yesus, lebay kamu Blora bagi Yesus. Dananya mana? Kamu kemarin bikin acara cuma berapa desa Ci? Berapa desa? Yang terakhir 4 desa, cuma 4 desa kamu ngeluarin uang segitu banyak, emangnya bisa Blora bagi Yesus yang orangnya ini kira-kira ya 900.000 orang, emangnya bisa? Baru 1.000 aja udah geledak, apalagi yang 900.000, emangnya bisa? Emang ada dananya? Emang ada sehatnya? Emang ada itu kamu punya idenya? Tiba-tiba dunia itu menyuntikkan kita kepada kenyataan-kenyataan yang lebay. Ya sebenarnya bagi Tuhan itu sepele. Yang sebenarnya waktu kita tangkap investasi yang kecil itu seperti yang gak kelihatan itu sebenarnya hal sepele. Tapi sometimes dari kita memilih untuk melihat dari kenyataannya, bukan kepada kebenarannya. Itu poin yang kedua, di mana Yakub setuju membawa dirinya dengan modal hak kesulunganku, firman Tuhan berkata, firmannya berkata, aku akan menjadi yang terdahulu, aku akan menjadi yang terutama, aku akan mewarisi 2 kali lipat. Dan dia ambil itu, dan dia benar-benar sungguh mengimaninya. Mari sama-sama kita buka juga di Dua Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 sama-sama kita baca. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, enggak ada yang baca.
Berat ulang. 2 Korintus 4 ayat 17. Ayat 18. Sekali lagi firman Tuhan bilang bahwa yang gak kelihatan itu yang menuju kepada kekekalan. Kalau kita mau yang permai, kalau kita mau tanah yang berlimpah susu dan madu, kalau kita mau tanah yang besar, yang harganya mahal itu, siapkah kita buat kita ini gak mempermainkan deh yang gak kelihatan. Siapa kita ini buat ngelihat yang namanya kebenaran melebihi daripada kenyataan yang dari kita lihat. Yang ketiga, pentingnya kita memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kita. This land is mine. Hari itu Yakub bilang, aku mau yang besar, aku mau bagian yang luar biasa itu. Dan dia bilang, this land is mine. Dan hari itu tanpa dia sadari ada skenario yang daripada Tuhan yang luar biasa. Waktu dia habis dicencam di rumah Laban, waktu dia habis menghabiskan waktunya, waktu dia udah mengalami yang kayak kemarin si Tintin bilang metamorfosis. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu ke tanah itu. Kamu kembali kepada tempat tinggalmu yang dulu. Tuhan bilang, balik kamu Yakub. Dan hari itu dengan pergumulan juga dia bilang, oke Tuhan, aku kembali. Dia bergumul. Dia harus bergulat dulu dengan Tuhan. Dan hari itu Tuhan kasih blessing kepada dia. Dia bukan cuma diurapi oleh bapaknya dengan hak kesulungannya. Tapi hari itu Tuhan bilang dan mengurapi dia. Dan Tuhan bilang, engkau hari ini menjadi Israel. Waktu dia datang kepada Esau, Tuhan mengubahkan hatinya. Esau yang di hadapan Tuhan udah reject, Tuhan udah benci, Tuhan udah tolak. Waktu Yakub datang, yang pergi siapa? Esau. Waktu Yakub kembali ke tempat itu yang memenangkan itu siapa? Ya tetap Yakub. Esau pergi dan hari itu dia menjadi Israel. Bahkan sampai teman-teman kalau kita lihat di akhir hidupnya, waktu dia udah ada di Mesir, waktu dia ada di tempat jauh, dan dia bilang, kembalikan aku kepada tempatku. Dia pengen kembali ke sana. Dan sampai itu melahirkan, hari itu dia melahirkan Yusuf. Yusuf mau melihat sesuatu yang besar. Yusuf bilang, Yusuf mau untuk mendapatkan bagian yang terbesar. Ada Musa juga yang bilang, aku mau meneruskan estafetnya. Setelah itu dia melahirkan Yosua dan itu bergilir sampai kepada akhir. Waktu engkau dikasih hak kesulungan, waktu kita menerima hak kesulungan, waktu kita menerima hak untuk yang menjadi sulung, bisa gak sih kita menetapkan hati kita dan bertanggung jawab atas itu? Waktu kita punya anak komsel, waktu kita punya rumsing, bisa gak kita gak melihat seperti Esau yang mungkin berhati-hati kita jangan sampai kita kepleset dan bilang, buat apa semua itu? Buat apa yang aku kerjakan hari ini? Buat apa yang aku lakukan hari ini? Bisa gak kita melihat seperti Yakub, di mana ada ketetapan, di mana dia bisa lihat investasi di sana, di mana dia bisa lihat sesuatu yang besar ada di sana. Waktu kita ada di tempat-tempat ini bersama, bisa gak sih kita ini kasih yang terbaik daripada kita. Dan kita bilang bahwa this land is mine. Tempat ini tuh belongs to us. Apa yang aku punya, hak kesulungan yang udah aku miliki itu benar-benar kita perjuangin. Amin. Mau udah memain musik. Kalau kita mau tanah yang permai,
Kalau kita mau tanah yang subur, kalau kita mau tanah yang nilainya itu enggak sampai enggak kelihatan banyaknya, sampai nilainya itu sungguh berharga. Arahkan pandangan kita cuma sama yang ilahi aja. Cuma sama yang Tuhan mau berkenan. Cuma sama yang Tuhan mau kasih kepada kita. Siapa yang setuju bahwa hak kesulungan itu harus diperjuangkan? Siapa yang setuju hari ini kita mau memperjuangkan dan mengupayakan tanah kita?